Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 bisa memberikan penjelasan pada teman-teman semua terkait mata kuliah ekonomi teknik khususnya pada bab 8 dan bab 9. Sebelum masuk ke materinya, saya selaku perwakilan kelompok 10 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Dwi Ananda Rizky, kemudian saya sendiri Ferdian, ketiga adalah Ode Rahmat Bukhari, dan yang keempat ialah Ridayani. Kemudian selanjutnya kita akan melihat outline presentasi kami ini, di mana kami akan menjelaskan, sudah seperti saya bilang di awal, akan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu tentang depresiasi, dan juga bab 9 tentang pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Kemudian selanjutnya langsung saja kita masuk ke bab 8 tentang depresiasi. Nah, di sini pokok pembahasan dari bab depresiasi ini ada 4. Yang pertama ialah pengertian dan akuntansi depresiasi. Kemudian yang kedua ialah dasar perhitungan depresiasi. Yang ketiga ialah metode-metode depresiasi dan perbandingannya. Kemudian yang keempat ialah depresi. Langsung saja kita ke pengertian dan juga faktor-faktor penyebab depresiasi. Depresiasi pada dasarnya ialah penurunan nilai suatu properti atau aset karena waktu dan pemakaiannya. Kemudian ada 5 faktor penyebab terjadinya depresiasi. Yang pertama ialah kerusakan fisik akibat pemakaian dari alat atau properti tersebut. Kemudian kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar. Ketiga, penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Keempat, properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan teknologi. Kelima, penemuan fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih memadai. Kemudian kita langsung masuk ke akuntansi depresiasi. Akuntansi depresiasi adalah suatu cara pengkalkulasian untuk bisa mengalokasikan nilai terdepresiasi dari suatu aset selama umur depresiasinya. Kemudian, akuntansi depresiasi akan memberikan kita 3 hal. Yang pertama, pengambilan modal yang telah diinvestasikan pada properti. Kemudian yang kedua ialah estimasi nilai jual dari aset yang didepresiasi. Ketiga ialah depresiasi maksimum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak. Selanjutnya, langsung ke dasar perhitungan depresiasi. Di sini ada 2 hal penting dalam dasar perhitungan depresiasi. Yang pertama ialah nilai awal. Nilai awal adalah harga awal dari suatu properti atau aset yang terdiri dari harga beli dan ongkos-ongkos lain yang terjadi pada saat menyiapkan properti atau aset tersebut sehingga siap dipakai. Kemudian nilai sisa. Nilai sisa ialah nilai perkiraan suatu aset pada akhir umur depresiasinya, di mana nilai sisa dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai sisa sama dengan nilai jual dikurangi ongkos pemindahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode-metode depresiasi. Di sini bisa kita lihat ada 5 metode depresiasi. Yang pertama ialah metode garis lurus, yang kedua ialah metode jumlah digit tahun, yang ketiga ialah metode keseimbangan menurun, yang keempat ialah metode dana sinking, yang kelima ialah metode unit produksi. Oke, selanjutnya kita langsung ke metode garis lurus atau straight line. Metode depresiasi garis lurus didasarkan atas asumsi bahwa berkurangnya nilai suatu aset secara linier atau proporsional terhadap waktu atau umur dari aset tersebut. Kemudian, besarnya depresiasi tiap tahun dengan metode straight line dihitung berdasarkan menggunakan rumus DT sama dengan P dikurangin S per N, di mana DT ialah besarnya depresiasi pada tahun ke T, kemudian P ialah ongkos awal dari aset yang bersangkutan, S adalah nilai sisa dari aset tersebut, dan N ialah masa pakai atau dalam artian umur dari aset tersebut dinyatakan dalam tahun. Karena aset didepresiasi dengan jumlah yang sama tiap tahun, maka aset tersebut dikurangi dengan besarnya depresiasi tahunan dikalikan T, atau kita masukkan sebagai rumus BV T sama dengan P dikurangi T per DT, di mana tingkat depresiasi atau rate of depreciation adalah bagian dari P dikurangi S yang didepresiasi setiap tahun. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini misalkan sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta dan biaya pengiriman dan uji coba besarnya ialah 1 juta. Kemudian masa pakai ekonomis dari alat ini adalah 6 tahun dengan perkiraan nilai sisa sebesar 3 juta. Kemudian tentukan
Yang pertama ialah nilai awal dari alat tersebut, kemudian besarnya depresiasi tiap tahun. Yang ketiga, nilai buku alat tersebut pada akhir tahun kedua dan akhir tahun kelima. Kemudian, buat tabel jadwal depresiasi dan nilai buku selama masa pakainya. Kemudian, plot nilai buku terhadap umur dari alat tersebut. Oke, di sini kita langsung masuk ke solusi soal yang pertama. Nilai awal dari alat tersebut adalah harga ditambah biaya pengiriman dan uji cobanya, yaitu P sama dengan 38 juta ditambah dengan 1 juta, totalnya ialah 39 juta. Kemudian yang kedua ialah besarnya depresiasi tiap tahun. Di sini kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu DT sama dengan P dikurangin S per N, di mana P di sini hasil dari nilai awal tadi yaitu 39 juta, kemudian dikurangin S 3 juta dan dikurangin N yaitu 6 tahun, hingga dapatkan hasilnya itu 6 juta. Kemudian nilai buku pada akhir tahun kedua, yaitu kita bisa menggunakan rumus BVT sama dengan P dikurangi T per DT, dimana untuk BV nilai pada akhir tahun kedua kita gunakan 39 juta dikurangi 12 juta sama dengan 27 juta. Kemudian pada akhir tahun kelima ialah 39 juta dikurangi 30 juta, sehingga hasil yang didapatkan ialah 9 juta. Kemudian untuk tabel kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pada dasarnya tabel ini ialah rangkuman dari perhitungan-perhitungan yang kita lakukan, dimana di sini kita bisa melihat pada akhir tahun, dan mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-6, di sini depresiasi tahun akhir dan nilai buku sudah direkap. Selanjutnya ialah kita bisa melihat grafik. Sebenarnya grafik ini ialah interpretasi dari data-data yang sudah kita lihat di tabel tadi, maka mungkin kita akan bergeser ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode jumlah digit. Metode jumlah digit adalah salah satu metode yang dirancang untuk membebankan depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya. Secara matematis, besarnya depresiasi tiap tahun dapat ditulis dengan rumus DT sama dengan sisa umur aset dikali ongkos awal dikurangi nilai sisa per SOYD. Nah, besarnya SOYD dari suatu aset yang umurnya N tahun adalah SOYD sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Kemudian rumus yang dipakai dalam perhitungan nilai buku ialah DT sama dengan P dikurangi T dalam kurung N dikurangin T per 2 ditambah 0,5 dibagi SOYD, kemudian dikalikan P dikurangin S. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Dengan menggunakan data-data pada contoh soal yang pertama tadi, gunakanlah metode depresiasi SOYD untuk menghitung besarnya depresiasi dan nilai buku tiap tahun. Plot juga besarnya nilai buku terhadap umur peralatan tersebut. Solusinya ialah kita akan tambahkan dulu jumlah digit tahunnya, hingga dari 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 hasilnya ialah 21. Kemudian kita menghitung depresiasi tahun pertama, di mana kita menggunakan rumus yang tadi, dapatkan bahwasannya 6 per 21 dikalikan 36 juta, hasilnya ialah 10,286 juta. Kemudian depresiasi tahun kedua ialah 5 per 21 dikalikan 36 juta, dapatkan hasilnya ialah 8,571 juta. Kemudian perhitungan besar nilai buku. Perhitungan nilai buku setiap akhir tahun bisa dilakukan dengan mengurangi langsung nilai buku akhir tahun sebelumnya dengan besarnya depresiasi pada tahun yang bersangkutan. Pada akhir tahun pertama misalnya, nilai bukunya adalah 39 juta dikurangi 10,286 juta, hasilnya ialah 28,714 juta, atau dihitung dengan rumus seperti ini. BVT sama dengan 39 juta dikurangi 0,2857 dikalikan 36 juta. Hasilnya ialah sama 28,714 juta. Kemudian kita masuk ke metode keseimbangan menurun atau DB. Seperti halnya metode jumlah digit tahun, metode keseimbangan menurun juga menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal dan secara progresif menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Metode ini bisa dipakai bila umur aset lebih dari 3 tahun, di mana besaran depresiasi pada tahun ke-T sama dengan rumusnya ialah DT sama dengan DBV T-1. Kemudian nilai buku pada akhir tahun ke-T akan menjadi BVT sama dengan dikurangi BVT 1 dikurangi D
T. Dengan substitusikan nilai DT, maka akan diperoleh BVT sama dengan BVT kurang 1 per dikurangi DBV T1. Baiklah, kita selanjutnya masuk langsung ke contoh soal ketiga. Selesaikan kembali contoh soal yang pertama dengan metode DDB. Solusi soalnya ialah pertama kita mencari depresiasi pada tahun pertama. Di sini kita menggunakan rumus DT sama dengan D dikali BV0, di mana dapatkan hasil 1/3 dikalikan 39 juta, hasilnya ialah 13 juta. Kemudian nilai buku pada akhir tahun pertama, di mana kita menggunakan rumus BV1 sama dengan BV0 dikurangi DT. Sama dengan 39 juta dikurangi 13 juta, hasilnya ialah 26 juta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya hasil perhitungan tadi ini dimasukkan ke dalam tabel, dimulai dari tahun 0 hingga tahun ke-6 didapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke metode sinking fund. Bahwasannya asumsi dasar yang digunakan pada metode depresiasi sinking fund ialah bahwa penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu saat ke saat berikutnya. Peningkatan ini diakibatkan karena disertakannya konsep nilai waktu dari uang sehingga besarnya depresiasi akan meningkat seirama dengan tingkat bunga yang berlaku. Di mana besarnya depresiasi pada tahun ke-T dinyatakan dalam rumus DT sama dengan dalam kurung P dikurangi S dikalikan A per F, I persen, T min 1. Kemudian, besarnya beban depresiasi dengan selisih nilai buku pada suatu tahun dalam kurung T ialah DT sama dengan BVT1 dikurangi BVT. Kemudian nilai buku pada periode T dinyatakan dalam BVT sama dengan P dikurangi A dalam kurung F per A, I persen, T. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke contoh soal yang keempat. Kita kembali pada contoh soal yang pertama tadi, namun kita menggunakan sistem untuk yang sinking fund ini, oke? Nah, di sini hitunglah depresiasi yang terjadi serta nilai buku selama periode depresiasi dengan mengasumsikan MARR sebesar 12% dengan metode depresiasi sinking fund. Solusi yang pertama ialah kita mencari depresiasinya dengan cara menggunakan rumus A sama dengan P dikurangi S dikalikan A per F, I persen, N. Di sini dapatkan bahwasannya hasilnya 36 juta dikalikan 0,12323. Di sini hasilnya ialah 4.436. Kemudian solusi soal. Di sini kita besaran depresiasi pada tahun pertama didapatkan hasilnya ialah 4.436 sama seperti yang tadi. Kemudian nilai buku pada akhir tahun pertama ialah kita bisa dapatkan di sini 34.564. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggantian metode depresiasi. Di sini ada 4 aturan umum yang harus diikuti. Yang pertama ialah penggantian diperbolehkan pada tahun ke-T apabila pada tahun tersebut metode depresiasi yang baru atau pengganti menghasilkan nilai depresiasi yang lebih besar dari metode depresiasi yang lama. Kemudian yang kedua, metode depresiasi apapun yang dipakai, nilai buku suatu aset tidak boleh lebih rendah dari nilai sisa yang ditentukan pada awal periode atau pada saat pembelian aset tersebut. Kemudian yang ketiga, nilai buku yang belum terdepresiasi digunakan sebagai dasar untuk menghitung DT pada saat penggantian dipertimbangkan untuk dilakukan. Kemudian yang keempat ialah hanya boleh melakukan sekali penggantian model depresiasi selama umur depresiasi suatu aset. Selanjutnya kita ke metode depresiasi unit produksi. Di sini apabila penyusutan suatu aset lebih ditentukan oleh intensitas pemakaiannya dibandingkan dengan lamanya alat tersebut dimiliki, maka depresiasinya bisa didasarkan atas unit produksi atau unit output dari aset maupun properti tersebut. Pada prinsipnya, unit produksi bisa dinyatakan dari salah satu ukuran produksi berikut, di mana ada output produksi, kemudian hari operasi, kemudian ketiga ialah proyeksi pendapatan. Kemudian besarnya depresiasi pada tahun ke-T bisa menggunakan rumus DT sama dengan UT per U, dan nilai buku pada akhir tahun ke-T dapat menggunakan rumus BVT sama dengan P dikurangi S per U dalam kurung U1 plus U2 plus UT.
Selanjutnya kita masuk langsung ke contoh soal kelima. Sebuah alat pemecah batu dibeli dengan harga 12 juta dengan perkiraan umur 5 tahun dan nilai sisa 2 juta pada akhir umurnya. Pemecah batu ini digunakan dalam pembangunan sebuah dam yang diperkirakan selama 5 tahun. Dengan menyesuaikan jadwal pembangunan dam, pekerja pemecahan batu yang akan ditangani oleh alat selama ini selama 5 tahun berturut-turut dalam meter kubik adalah 8.000, 12.000, 18.000, 8.000, dan 4.000. Dengan metode unit produksi, tentukanlah besaran depresiasi dan nilai buku tiap tahun. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya total unit produksi selama 5 tahun dijumlahkan semuanya 8.000 ditambah 12.000 ditambah 18.000 ditambah 8.000 ditambah 4.000, ya hasilnya ialah 50.000. Kemudian nilai yang akan terdepresiasi selama 5 tahun ialah PS sama dengan 12 juta dikurangi 10 juta, hasilnya ialah 2 juta. Kemudian kita mencari nilai DT dan BV selama 5 tahun berturut-turut dan hasilnya adalah sebagai berikut. Seperti bisa kita lihat, untuk D1 ialah 8 per 50 kali 10 juta, hasilnya ialah 1,6 juta. Kemudian BV1 sama dengan 12 juta dikurangi 1,6 juta, hasilnya ialah 10,4 juta. Untuk mekanisme perhitungan di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima sama aja sepertinya teman-teman. Jadi saya nggak usah jelasin sampai sepanjang itu. Oke. Kemudian di sini ada perbandingan metode depresiasi. Di sini semua metode depresiasi yang diuraikan sebelumnya itu memiliki karakteristik tersendiri, teman-teman. Yang pertama ialah metode garis lurus, di mana metode ini adalah metode yang paling mudah cara perhitungan dan cukup banyak dipakai. Metode ini mengakibatkan nilai buku suatu aset menurun dengan kecepatan tetap. Kemudian, metode jumlah digit tahun dan metode keseimbangan menurun adalah metode-metode yang dipercepat, artinya menimbulkan depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal periode depresiasi. Kemudian yang ketiga, metode depresiasi sinking fund adalah metode yang terbalik dengan metode DB atau SOYD, karena besar depresiasi justru lebih kecil pada tahun-tahun awal dibandingkan dengan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian metode unit produksi itu tidak memiliki pola yang jelas karena besarnya depresiasi akan tergantung pada penjadwalan produksi, bukan pada masa pakai aset atau alat yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya depresiasi pada kelompok aset. Pada organisasi atau perusahaan yang besar yang memiliki berbagai macam aset dalam jumlah yang banyak, depresiasi bisa dilakukan atas dasar kelompok-kelompok tertentu dari aset tersebut. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan depresiasi dalam catatan akuntansi. Kemudian pengelompokan berbagai aset dalam kaitannya dengan depresiasi biasanya dipilih salah satu dari 3 jenis pengelompokan berikut. Yang pertama ialah perhitungan grup atau group account, yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki estimasi masa pakai yang hampir sama seperti mesin fotokopi, truk, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua ialah perhitungan klasifikasi atau classified account, yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki karakteristik yang sejenis tetapi masa pakainya berbeda-beda, misalnya peralatan-peralatan konstruksi. Kemudian yang ketiga ialah perhitungan komposit atau composite account, yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki karakteristik maupun masa pakai yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang terakhir ialah depresi. Secara teori, depresi berbeda dari depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan nilai suatu aset karena pemakaian dari aset tersebut atau karena waktu. Sedangkan depresi adalah hasil dari aktivitas pengambilan atau pemindahan suatu aset yang dilakukan dengan sengaja. Di sini kami sudah menyimpulkan ada 2 garis besar perihal depresiasi dan depresiasi. Yang pertama ialah depresi maupun depresiasi sama-sama menunjukkan penurunan nilai suatu aset melalui pemakaian nilai aset tersebut. Sumber mineral memiliki nilai karena produk yang dihasilkannya bisa dijual. Jadi, penjualan aset atau produk dari aset adalah kompensasi dari penurunan nilai aset tersebut melalui depresi atau depresiasi. Kemudian, yang kedua ialah pada depresiasi, aset yang masa pakainya sudah habis maka diasumsikan bahwa aset tersebut diganti dengan aset yang baru dan sama dengan yang sebelumnya. Namun pada depresi, penggantian ini tidak mungkin dilakukan.
Baiklah, untuk selanjutnya bab 9, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya, yaitu Saudara Dwi Ananda Rizky. Kepadanya saya persilahkan. Halo teman-teman, saya Duki dari kelompok 10. Saya dan rekan saya, Ferdian, akan membahas apa yang ada di bab 9, yaitu pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Terdapat 5 konten atau 5 topik yang dikaji di dalamnya. Pertama, beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Kedua, perhitungan dasar perpajakan. Ketiga, efek pajak pada model depresiasi berbeda. Keempat, mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Kelima, efek pendapatan kapital pada pajak. Dan tentunya juga tidak lupa terdapat contoh soal di setiap topik yang akan dibahas oleh kami. Yang pertama nih saya akan membahas tentang beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Untuk awal, saya akan menjelaskan beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Saya akan memberitahukan kepada teman-teman secara singkat nih beberapa konsep dasar tentang pajak dan pengaruhnya terhadap aliran kas dalam analisis ekonomi teknik. Pembahasan tentang pajak tidak perlu dilakukan secara detail, karena kita pada prinsipnya hanya ingin memahami bagaimana pengaruh pajak terhadap aliran kas dalam analisis ekonomi teknik. Terdapat terminologi-terminologi yang dipakai dalam perhitungan pajak. Salah satu contohnya adalah pendapatan kotor atau gross income. Apa gross income itu? Itu merupakan jumlah semua pendapat baik yang berasal dari penjualan maupun pendapat bunga selama satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran atau expense. Apa itu expense? Itu merupakan ongkos-ongkos yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk diantaranya pengeluaran bunga atas pinjaman modal dan pengeluaran lainnya. Yang ketiga, pendapatan terkena pajak atau taxable income. Apa itu taxable income? Itu merupakan adalah jumlah pendapat yang akan dikenakan pajak pendapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat rumus untuk menghitung, itu adalah TI sama dengan GI kurang DE kurang D, yang dimana TI itu adalah pendapatan terkena pajak, GI pendapatan kotor, E pengeluaran, dan D depresiasi atau penyusutan. Yang keempat, pendapatan kapital atau capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain adalah suatu pendapat yang diperoleh apabila harga jual dari suatu aset melebihi harga belinya. Dengan demikian, maka perhitungan pendapat kapital pada saat penjualan aset tersebut adalah CG sama dengan SP kurang PP, yang dimana CG sama dengan pendapatan kapital, SP itu adalah harga jual aset, PP adalah harga beli aset. Nah, nih kita harus perlu ketahui juga bahwa nilai CG ini merupakan lebih dari 0 apabila penjualan dapat berlangsung dalam selang yang dari 1 tahun sejak saat pembelian aset yang bersangkutan, maka pendapatan kapital ini dinamakan pendapatan jangka pendek atau short term gain, singkatnya SIG aja. Dan bila selang itu lebih dari setahun, pendapatnya dinamakan kapital jangka panjang atau long term gain, singkatnya LTG. STG dan LTG ini biasanya dikenakan pajak dengan cara yang berbeda. Kelima, kerugian kapital atau capital loss. Ini terjadi bila harga jual suatu aset kurang dari nilai bukunya. Nah, terdapat rumus untuk menghitung kerugian kapital. CL sama dengan BV kurang SP. CL ini merupakan kerugian kapital,
BV ini nilai buku aset tersebut pada saat penjualan berlangsung. SP itu harga jual dari aset tersebut. Untuk istilah kerugian kapital jangka pendek ini atau short term loss, singkatnya STL, dan kerugian kapital jangka panjang atau long term loss, singkatnya LTG, didefinisikan dengan cara yang serupa dengan STG dan LTG, yakni sama-sama menggunakan selang waktu 1 tahun sebagai pembatasnya. Konsepnya sama seperti Sangkos yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Ya, sebenarnya sama dengan konsep kerugian kapital inilah gitu. Yang kelima, yang keenam, recapture depreciation atau RD. Saya umpamakan ini, apabila suatu aset yang terdepresiasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya pada saat itu, maka selisihnya disebut dengan recapture depreciation. Nah, ini termasuk dalam pendapatan yang terkena pajak, bukan sebagai pendapat kapital. Perhitungan RD pada saat penjualan berlangsung adalah, sepertinya nggak ditulis ya, tapi saya jelasin aja nggak apa-apa. RD sama dengan SP kurang SP, yang dimana RD itu lebih dari 0. Bila harga jualnya melebihi harga belinya, maka akan diperoleh pendapatan kapital. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dasar perpajakan. Besarnya pajak pendapatan yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan bisa dihitung dengan rumus dasar sebagai berikut. TI sama dengan GI kurang E kurang D. Namun juga bisa ditulis P sama dengan GI kurang E kurang D kali T, yang dimana TI pendapatan terkena pajak, P itu besarnya pajak, dan T tingkat pajak yang dikenakan untuk pendapatan terkena pajak sebesar TI. Ini teman-teman terdapat contoh soal 1. Di contoh soal ini, pada tahun 1994 PT BCD memiliki pendapatan kantor sebesar Rp 5,5 miliar. Dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut adalah 3,7 miliar. Berapakah pajak pendapat yang harus dibayar oleh perusahaan bila pada interval TI tersebut tingkat pajak yang dikenakan adalah 45%? Solusinya, kita harus tahu besarnya pendapatan terkena pajak itu berapa. Jadi kita menggunakan rumus TI. TI sama dengan 5,5 miliar dikurang 3,7 miliar adalah 1,8 miliar. Untuk pajak yang dibayar, kita dapat hitung 1,8 miliar kali 0,45. 0,45 ini apa? Di mana kita dapatnya? Yaitu di tingkat pajak yang dikenakan adalah 45%. 45% ini kita ubah ke bentuk desimal. Jadi nilainya yang kita dapat adalah 810 juta. Lanjut nih ke topik yang ketiga, efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Pemilihan model depresiasi yang tepat bisa mempengaruhi besarnya nilai present worth pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sebagai contoh yang dapat saya ambil, apabila tingkat pajak yang dikenakan konstan, pendapatan kotor tahunan perusahaan lebih besar atau sama dengan depresiasi tahunannya, dan nilai sisa diharapkan tidak berubah, maka besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan tetap sama, walaupun metode depresiasinya berbeda. Namun perlu diingat, dengan metode depresiasi yang berbeda, nilai present worth dari pajak yang dibayar akan semakin rendah apabila metode depresiasi yang digunakan semakin cepat menurunkan nilai dari aset yang didepresiasi. Lanjut, besarnya nilai present worth pajak yang ditanggung secara langsung akan dipengaruhi oleh besarnya pajak yang harus dibayar pada setiap periode akuntansi. Secara matematis, hal ini bisa dirumuskan dengan TI sama dengan BTCH sama dengan D. Yang kedua ini rumus apa? ATCF sama dengan BTCH kurang P. Nah, ini dipakai ketika
kita membahas besarnya aliran kas setelah pajak, maka kita harus mengetahui besarnya aliran kas tersebut sebelum pajak dan besarnya pajak yang akan dikenakan. Apa itu BTCH? Itu adalah aliran kas sebelum pajak. Kalau depresiasi dibuat besar, maka tahun-tahun awal dari umur suatu aset pada tahun-tahun awal, maka besarnya pajak yang dibayar pada tahun-tahun awal juga kecil. Apabila total present worth dari pajak yang ditanggung akan lebih kecil bila depresiasi dibuat besar pada tahun-tahun awal periode depresiasi. Untuk ATCF itu adalah arian kas setelah pajak, dan P adalah besarnya pajak pada periode yang bersangkutan. Nah, lanjut nih teman-teman ke contoh soal kedua. Misalkan harga awal sebuah aset adalah 50 juta dengan umur 5 tahun, aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya adalah 20 juta. Apabila tingkat pajak yang dikenakan adalah 30% dan ROR setelah pajak adalah 10%, bandingkan nilai present worth dari pajak yang dikenakan apabila digunakan metode A. Depresi garis lurus, B. Depresi SUYD. Solusinya untuk contoh soal 2 ini, untuk mencari depresi garis lurus, besar depresi setiap tahun adalah D sama dengan 50 juta dibagi 5 juta, itu jadinya 10 juta. Setelah itu kita harus mencari TI-nya berapa? Hasil dari TI. Dari kita kan tadi depresi garis lurusnya berapa, jadi gampang kita dapatnya. Jadi 20 juta dikurangi 10 juta itu 10 juta. Nah, dengan tingkat pajak 30% per tahun, maka besar per tahunnya adalah P sama dengan 0,3 kali RP 10 juta. Kok sama dengan 10 juta? Aduh maaf ya teman-teman, kayaknya saya tipe deh. Ini 3 juta kok teman-teman hasilnya. Lanjut ya. Solusinya tabel perhitungan pajak pada contoh dengan model depresiasi garis lurus. Sini baru kita lihat teman-teman tabelnya. Untuk tahun 0 BTCF-nya itu min 50 juta, depresinya tidak ada, TI-nya tidak ada, pajaknya tidak ada. Untuk tahun 1 sampai tahun kelima, BTCF-nya 20 juta, depresiasinya 10 juta, TI-nya 10 juta, pajaknya 10 juta. Besarnya nilai nominal pajak yang dibayar itu adalah 5 kali 3 juta sama dengan 15 juta, dan besarnya nilai present worth dari pajak tersebut adalah PW sama dengan 3 juta buka kurung P per A kali 10% kali 5% tutup kurung, kemudian 3 juta buka kurung 3 kali 791 tutup kurung, itu dikali sama dengan 3,73 juta. Tabel perhitungan pajak dengan depresi SUD. Tadi kan sebelumnya tabel secara singkat kan ya. Nah ini biar lebih jelas lagi teman-teman. Oke, kita lihat bahwa di dalam tabel tahun 0 BTCF-nya min 50 juta, depresinya kosong, TI-nya pajak kosong. Tahun pertama BTCF-nya 20 juta, depresiasinya 16,66 juta, TI-nya 3,33 juta, pajaknya 1 juta. Tahun kedua BTCF 20 juta, depresiasi 13,33 juta, TI-nya 6,667 juta, pajak 2,2 juta. Langsung saja. Tahun ketiga BTCF-nya 20 juta, depresiasinya 10.000 juta, TI-nya 10.000 juta, pajaknya 3.000 juta. Tahun keempat 20 juta, depresiasinya 6,667 juta, TI-nya 13,33 juta, pajaknya 4.000 juta. Tahun kelima BTCF-nya 20 juta, depresiasinya 3,33 juta, TI-nya 16,667 juta, pajaknya 5.000 juta. Jadi rumus yang kita gunakan ini PW sama dengan 1 juta buka kurung P per A kali 10% kali 5 juta tutup kurung tambah 1 juta buka kurung P per G kali 10% kali 5 tutup kurung sama dengan
1 kali 3,791 ditambah 1 kali 6,862. Jadi hasilnya 10,653 juta. Lanjut nih teman-teman untuk ke topik keempat, menstabulasikan aliran kas setelah pajak. Sebelum melakukan analisis lebih jauh tentang kas setelah pajak, satu hal yang penting diketahui adalah cara menstabulasikan aliran kas setelah dikurangi pajak. Nah, contohnya analisis seperti analisis present worth, analisis annual worth, analisis ROR, dan sebagainya pada prinsip tetap sama antara sebelum dan sesudah pajak. Namun karena nilai-nilai aliran kas antara sebelum pajak dan sesudah pajak berbeda, kesimpulan dari analisis di atas bisa saja berbeda. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga, sebuah peralatan penunjang produksi direncanakan akan dibeli pada tahun ini oleh PT ABC. Harga awal dari alat tersebut adalah 50 juta dengan masa pakai 5 tahun dan nilai sisa 0. Selama 5 tahun, pendapatan yang diharapkan adalah sebesar 28 juta dikurangi 1 juta N, di mana N adalah tahun terjadinya aliran kas. Sedangkan pengeluaran tahunan diperkirakan sebesar 9,5 juta ditambah 0,5 juta N. Kemudian, tentukan yang A, apabila tingkat pajak efektif adalah 30% dan metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus, tabulasikanlah aliran kas setelah pajak dari alat tersebut. Kemudian yang B, hitung nilai present worth dari aliran kas tersebut bila MAR setelah pajak adalah 8%. Di sini kita langsung masuk ke solusi soal ketiga. Nah, nilai present worth dari aliran kas setelah pajak ialah kita menggunakan rumus PW, di mana kita mendapatkan perhitungan sama dengan minus 50 juta ditambah 14,9 juta dikalikan 0,9259 ditambah 13,95 juta dikalikan oleh 0,8573 dan dapatlah hasilnya 1.834.600. Kemudian efek pendapatan kapital pada pajak. Yang pertama, pada saat terjadi inflasi, harga jual suatu aset biasanya meningkat, namun nilai buku dari aset tersebut tidak bisa disesuaikan dengan terjadinya inflasi, sehingga menghasilkan pendapatan kapital. Kedua ialah, untuk melakukan perhitungan pajak pada pendapatan kapital, notasi-notasi berikut akan digunakan. Yang pertama ialah BVT, atau nilai buku suatu aset pada akhir tahun ke T. Kemudian SPT, yaitu harga jual aset tersebut pada akhir tahun ke T. Kemudian CGT, pendapatan kapital yang diperoleh pada saat aset dijual pada tahun ke T. Kemudian TC ialah tingkat pajak yang dikenakan pada pendapatan kapital. Kemudian PC yaitu besarnya pajak dari pendapatan kapital. Dari notasi-notasi tersebut akan didapatkan hubungan sebagai berikut, di mana CGT sama dengan SPT dikurangi BVT, kemudian PC sama dengan TC dalam kurung SPT minus BVT. Lanjutnya, kita langsung masuk contoh soal keempat. Sebuah traktor memiliki harga 60 juta dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 4 juta. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta. Kemudian yang A yang tentukan, misalkan traktor tadi dijual seharga 40 juta pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat 28%. Berapakah pajak dari pendapatan kapital tersebut? Kemudian yang B, bila traktor tadi tetap dipakai dan baru dijual di akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta, berapakah pajak pendapatan kapital yang dikenakan? Oke, langsung aja kita ke solusinya. Yang pertama ialah pendapatan kapital yang diperoleh adalah CG3 sama dengan 40 juta dikurangi 36 juta, hasilnya ialah 4 juta. Kemudian yang B, maka besarnya pajak pendapatan kapital yang dikenakan adalah PC sama dengan TC CG3, di mana di sini hasilnya yang kita dapatkan ialah 0,28 dikalikan 4 juta, hasilnya ialah 1.680.000. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, kami mohon maaf. Sampai berjumpa di lain hari. Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk bisa menjalani hari. Dadah.